Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Seltria, NPM 2015401109, Prodi D3 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIK Bina Husada Palembang. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi sistem persarapan. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, mengangkat tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau paskulum. Neuron adalah komponen utama sistem saraf. Sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, mengatur dan mengendali kerja organ tubuh. Yang kedua, pusat pengendalian tanggapan. Yang ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Selanjutnya, sel saraf. Sel saraf, struktur sel saraf. Yang pertama, dendrit adalah cabang dari neuron atau sel saraf, berperan dalam menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua, badan sel berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Yang ketiga, inti sel atau nukleus berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Yang keempat, akson atau neurit adalah sel yang panjang dan tipis. Fungsinya adalah mengalirkan impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Yang kelima, selubung myelin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson. Fungsinya adalah untuk melindungi akson dan memberikan nutrisi. Yang keenam, sel Schwann adalah selubung lemak di seluruh serabut saraf myelin. Dari susunan sel glia, sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel saraf neuron. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. Yang ketujuh, nodus atau ranvier adalah bagian akson yang tidak terbungkus myelin. Fungsinya dalam mempercepat penghantaran impuls. Yang ketujuh, ujung-ujung akson atau akson terminal berfungsi untuk menghubungkan sel saraf dengan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur-struktur sel saraf atau neuron. Yang pertama, setiap neuron terdiri dari badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut, yaitu serabut dendrit dan akson atau neurit. Yang kedua, dendrit. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Yang selanjutnya, sel saraf sensorik atau saraf eferan merupakan penghantar rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sel saraf motorik atau saraf eferan berfungsi menghantarkan impuls motorik dari sumsum saraf pusat ke efektor. Selanjutnya, sel saraf penghubung merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang otak. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Otak
besar berfungsi untuk mengatur semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak, terdiri atas yang pertama bagian belakang pusat penglihatan, yang kedua bagian samping pusat pendengaran, yang ketiga bagian tengah pusat mengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan, yang keempat antara bagian tengah dan bagian belakang pusat perkembangan percerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Selanjutnya, otak kecil berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasi gerakan otot tubuh, serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan menghubungkan otak kecil ke bagian kanan dan bagian kiri, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, talamus pusat penghantar sensorik, hipotalamus pusat penghantar suhu, makanan, dan keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang saraf tepi atau saraf perifer. Saraf perifer terbagi menjadi dua bagian. 12 pasang saraf perifer serabut otak atau saraf kranial. Yang pertama, 3 pasang saraf sensorik. Yang kedua, 5 pasang saraf sensorik. Yang ketiga, 4 pasang saraf penghubung. 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Yang 8 saraf leher. 12 saraf tulang punggung. 5 pasang saraf pinggung, 5 pasang saraf panggul, 1 pasang saraf ekor. 12 saraf kranial. Yang pertama, nervus olfacotarius, indera penciuman atau hidung. Yang kedua, optimus, indera penglihatan seperti mata. Yang ketiga, nervus oculomotarius, gerakan mata ke bagian dalam dan bagian luar. Yang keempat, nervus troncilius, gerakan bola mata ke bawah dan ke samping kiri. Yang kelima, nervus trigeminius, kulit, wajah, dan kepekaan lidah dan gigi. Yang keenam, nervus abducens, gerakan bola mata ke samping. Yang ketujuh, nervus facialis, otot wajah dan lidah. Yang kedelapan, nervus auditorialis, indera pendengaran menjaga keseimbangan. Yang kesembilan, nervus glossopharyngeus, gerakan lidah dan menelan. Yang kesepuluh, nervus vagus atau laring, gerakan pita suara. Yang ke-11, nervus acotarius, gerakan kepala dan bahu. Yang ke-12, nervus hepolessus, gerakan lidah. Selanjutnya, sel autonom dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf simpatik. Yang kedua, sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jantung, kecepatan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Yang kedua, arteri dan vena, besar dan kecilnya. Yang ketiga, otot polos atau saluran cerna, penularan, mobilitas. Yang keempat, otot polos atau sel napas. Yang kelima, merangsang kelenjar keringat. Selanjutnya, sistem saraf simpatik. Yang pertama, jantung memperlambat kecepatan denyut. Yang kedua, sel cerna meningkatkan metabolisme. Yang ketiga, sel napas, kontraksi napas. Itulah penjelasan tentang klasifikasi sistem saraf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.